dari Aceh Tengah ingin bertanya tentang azan Jumat. Mana yang lebih bagus, 1 kali atau 2 kali, Buya? Terima kasih atas jawabannya. Yang pertama adalah hukum azan Jumat adalah sunnah. Jika Jumat tanpa azan pun sah, menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan hampir semua madhab. Kemudian bicara tentang azan Jumat, pada zaman Nabi SAW azan Jumat hanya sekali. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar adalah sekali, datang Sayyidina Umar adalah sekali. Waktu zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, jamaah semakin banyak. Maka Sayyidina Uthman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sayyidina Utsman memerintahkan untuk membuat adzan yang ketiga. Ketiga itu adzan itu 2 itu. Katakan Sayyidina Utsman tidak benar, ini salah. Sayyidina Utsman adalah benar. Karena apa? Di saat Sayyidina Utsman menyuruh adanya adzan, pertama adzan itu ada di saat khotib di atas mimbar. Waktu masuk zuhur, khotib di atas mimbar ada adzan, 1 adzan. Kemudian setelah itu di saat jamaah semakin banyak, Sayyidina Utsman minta zawra itu tempat dekat dengan keramaian atau dekat pasar itu untuk dikeluarkan adzan. Disederhanakan sekarang mungkin dengan menara agar orang itu mendengar kalau sudah masuk waktu zuhur, waktu Jumat. Kemudian kata Imam Qastolani bahwasanya di saat itu sahabat Nabi tidak ada yang ingkar satupun dengan 2 adzan yang diadakan Sayyidina Utsman bin Affan, yang maknanya adalah di samping itu adalah sunnah khulafaur rasyidin, begitu juga adalah menjadi ijma, semakin seperti menjadi ijma sukuti. Ijma sukuti adalah ijma kesepakatan para ulama yang ada pada zaman sahabat Nabi tapi tidak diucapkan, namanya ijma sukuti. Ini adalah kisahnya. Kemudian setelah itu dari kisah ini difahami oleh para ulama, hasilnya adalah 4 madhab mengatakan adzan 2. Kalau ada yang adzan 1, insya Allah diterima oleh Allah. Akan tapi tidak perlu sombong lah. Alasannya ini yang dilakukan Rasulullah, yang 2 bukan Rasulullah. Kenapa harus begitu? Sayyidina Uthman adalah ahli neraka, sahabat Nabi merasa itu ahli neraka. Kita sering sekarang dikuasai dengan kesombongan ini, seolah kita bisa melebihi Sayyidina Uthman bin Affan. Ada maksud, dan sahabat Nabi lebih tahu tentang syariat daripada kita. Sahabat diam semuanya, tidak ada yang ingkar dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan saat memerintahkan untuk adzan 2. Maka kalau kita kembali kepada adzan 2 ini, lihat menjalankan sunnah Nabi dan sunnah Sayyid Khulafaur Rasyidin. Sunnah Nabi apa? Nabi merintahkan alaikum bisunnati wa sunnatul Khulafaur Rasyidin. Sunnah Nabi adalah adzan. Kemudian sunnah Khulafaur Rasyidin, sunnah Sayyidina Utsman bin Affan. Artinya apa? Ya sesuai dengan yang dikatakan para ulama, yang lebih tepat, yang lebih istimewa adalah adzan 2. Adzan 1 benar, ya benar. Kan pertanyaan yang lebih bagus begitu ya, ikut Khulafaur Rasyidin, ikut Nabi. Kalau adzan 1 ikut Nabi, ya benar-benar. Yang nggak boleh adalah sombong lalu meredahkan salah satunya, tidak dibenarkan. Jadi 4 madhab 2 adzan. Semoga tidak terjadi khilaf di kampung setelah hari ini. Dan jangan ragu untuk mengambil, memang ini Imam Bukhari meriwayatkan tentang 2 adzan ini. Dalam bahasanya bukan 2 adzan, 3 adzan. Bukan 2 adzan, 3 adzan maksudnya tambah 1 iqamat. Sebaiknya dia adzanaini kulbain. Baina kulli adzanaini, setiap dari antara 2 adzan maksudnya adzan dan iqamat. Intinya adalah 2 adzan ini adalah menjadi kesepakatan para sahabat waktu itu, sampai dikatakan oleh Imam Qastolani dengan ijma sukuti. Bukan Imam Qastolani saja, yang lainnya. Kemudian diambil oleh imam 4 madhab, dan para madhahibul arba'ah mengatakan adzan ada 2. Jika Anda mendengar orang adzannya 1, ya semoga sholat Jumatnya adalah diterima. Tapi nggak usahlah keras-keras, 1. Sudah ada 2, kenapa memaksain harus pindah 1? Bahkan harapannya adalah yang 1 yuk perlahan dirubah menjadi 2. Kenapa? Agar dapat pahala sunnah. Dan itu ngikuti ijma sukuti. Kalaupun tidak mau ijma, perkataan 4 madhab, selesai. Ini adalah sudah salah 2 adzan. Wallahu a'lam. Baik, tidak, zaman Nabi adzan 5 kali dalam sehari. Ya, baik. Saya ganti sekarang soalnya. Zaman Nabi adzan Jumat berapa kali? 1 kali. Adzan Jumat zaman Nabi 1 kali. Kedua, zaman Utsman bin Affan adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Pilih mana? Ikut Nabi apa ikut Utsman? Ayo.
Ayo, pilih mana? Dua-dua. Tuh, nggak bisa kita mengatakan begitu. Pilih Nabi, pilih Utsman. Utsman itu menantu Nabi. Menikah dengan buah putri Nabi. Yang satu setelah meninggal, menikah dengan yang satunya lagi. Sehingga disebut dengan Dzun Nurain. Orang yang punya dua cahaya. Masya Allah. Sangat pemalu, disanjung oleh Nabi. Ini Utsman ini sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu dengan Utsman. Malaikat Jibril malu dengan Utsman. Ngobrol Nabi dengan Umar, tersingkap sebagiannya. Ya begitu datang Utsman, ditutup semuanya. Ya kata Umar, kenapa ditutup? Nah, kata Nabi, datang seorang yang sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu sama dia. Datang, dipuji. Hartawan yang sangat dermawan, banyak hartanya. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dermanya banyak, segala rupa, segala rupa. Apa kemudian mustahil mengatakan sesuatu yang bid'ah, sementara namanya tercatat sebagai seorang ahli surga yang terbaik? Gimana bisa ahli surga bisa bid'ah? Hah? Tapi kan itu bid'ah yang dibenarkan Ustadz. Oh enak aja. Lihat baik-baik. Kalau sudah bid'ah ya bid'ah. Ya mari kita perhatikan. Sekarang teman-teman mesti bandingkan. Jangan sampai mudah kemudian menghukumi sesuatu. Lihat dulu ilatnya apa sebabnya. Ini yang Utsman menantu Nabi. Orang paling mulia dalam kalangan sahabat diantaranya. Disebut pemalu. Saking malunya malaikat Jibril pun malu terhadap beliau. Ya menantu Nabi menikah dengan dua putri Nabi, satu wafat menikah dengan yang lainnya, surga dijamin. Disebut bid'ah oleh orang yang bukan juga menantu Nabi. Belum terjamin surga, sahabat bukan, malaikat aja nggak malu lihat dia. Ya. Apa ilatnya? Ilatnya saat itu umatnya bertambah banyak. Zaman Utsman makin banyak, makin banyak, makin banyak. Sementara saat itu belum ada speaker. Soundnya mengandalkan Bilal yang azan. Bahkan sepeninggal Nabi, Bilal pun sudah tidak sanggup mengumandangkan adzan karena tersebut nama Nabi di dalamnya. Yang lain adzan, kadang-kadang suaranya nggak sekuat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di KBP adzan. Ketika KBP adzan, apakah di Cihidung mendengar adzan ini? Tuh. Ayo sampai hidung awan nggak akan kedengaran karena emang nggak nyampe. Dia orang tuh bingung pada saat itu. Ini Jumat tadi mulai apa belum? Begitu datang ke Jumatan udah mau habis. Kok nggak ada yang azan? Oh nggak ada yang azan. Bukan nggak ada yang azan, Anda yang nggak dengar azan. Masalah kedua, jam belum ada. Patokan cuma lihat matahari. Kadang-kadang sebagian terhalang awan. Belum ada, nanam tongkat nggak kelihatan bayangannya. Sebetulnya udah Jumat apa belum? Ya kan? Apa yang terjadi kemudian? Setelah itulah Utsman radhiyallahu taala anhu berijtihad. Azanlah 2 kali. Yang pertama sebelum masuk waktu sholat untuk mengingatkan mereka siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh siap-siap, siap-siap, siap-siap. Mau Jumatan, siap-siap. Yang kedua saat khatib naik ke atas mimbarnya pas di waktu Jumat azan 2 kali pada saat itu. Apakah salah? Tidak, karena kebutuhan yang dibutuhkan saat itu beda dengan di zaman Nabi. Muncullah ijtihad. Sebabnya disebut dengan illat. Nah sekarang sebab yang menjadikan adzan 2 kali itu apa? Sebabnya karena suaranya nggak terdengar kepada banyak orang yang lain. Maka muncullah kemudian ijtihad adzan 2 kali. Benar tidak? Benar secara fikih. Dibenarkan secara syariat. Sekarang saya tanya, sekarang persoalannya soundnya sudah ada. Mic-nya sudah ada, bisa diatur. Bahkan ada yang melengking, toanya kuat sampai kedengaran. Ini itu. Sekarang ada lagi bahkan yang live, bisa ke handphonenya, bisa ke macam-macamnya, terdengar, bisa di set di jamnya. Masya Allah. Kadang-kadang kita sudah sholat, dia baru azan. Kita udah waladhalin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bayangin. Pernah kejadian begitu? Ada. Dan banyak lagi kita belum sholat, sana sudah azan. Ada. Karena apa yang terjadi? Sholatnya di Bandung, settingannya Mekah. Tuh. Ah, ini persoalan kan? Ada nih. Nah sekarang kalau sudah ada begini, apakah masih boleh adzan 2 kali? Karena ilatnya sudah nggak ada. Dan kaidah mengatakan al-hukmu yadulu ma'illati. Hukum itu berdasar pada sebabnya. Kalau sebab ada, hukum berlaku. Kalau tidak ada sebabnya, belum tentu. Nah ini karena ijtihad gak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Jadi rumusan fikihnya kalau ilatnya sudah tidak ada, maka yang paling afdal itu meninggalkan kemudian hukumnya pada saat itu. Walaupun kalau diamalkan itu tidak salah. Karena kaidah mengatakan ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Nah yang paling menarik adalah ini dia. Saya mau tanya pada Anda. Zaman Utsman, awas belum ada speaker. Zaman sekarang sudah ada? Bagus speakernya?
Bagus. Utsman tinggal di mana pada saat itu? Mustahil di KBP, di Madinah. Di Madinah. Masjid paling utama di Madinah apa? Tentu tentang azan 2 kali ini khilaf di antara ulama ya. Ada di antara ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah, Abu Hanifah, Imam Malik, jumhur umumnya mengatakan bahwasanya azan Jumat cuma sekali. Diambil daripada sikap Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Juga Ali. Ya, ini melakukan azan Jumat cuma sekali. Azan Jumat cuma sekali. Jadi begitu sudah masuk waktu, naiklah Nabi SAW di mimbar, kemudian beliau salam, lalu azanlah. Itu sudah masuk waktu Jumat. Itu yang umum terjadi. Tapi di zaman Utsman bin Affan dilakukan azan 2 kali. Utsman bin Affan melakukan azan 2 kali. Azan yang pertama sekitar durasi ukuran 50 ayat selisihnya dengan azan yang kedua. Waktu itu dibahas oleh para ulama, kalau wilayah kaum muslimin di Madinah yang tadinya cuma ada sekitar Masjid Nabawi, tidak terlalu luas, ini sekarang meluas sampai ke Wadi Aqiq, lembah perbatasan wilayah haram. Maka butuh peringatan untuk hari Jumat. Maka Utsman bin Affan meletakkan beberapa orang muadzin. Muadzin di sini yang suaranya sudah sampai tidak kedengaran lagi, ada muadzin lagi di sana. Azan terus sampai ke ujung Madinah, karena belum ada pengeras suara seperti kita sekarang. Maka ini azan untuk memberikan peringatan saja. Ini mirip diambil hukum oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di azan subuh. Di azan subuh juga di zaman Nabi SAW ada 2 kali kan. Azan sebelum masuk waktu, ya itu durasinya sekitar 50 ayat. Ya, kalau kita mungkin 40 menit ya, setengah jam atau 40-45 menit, baru kemudian azan kedua masuk waktu subuh. Maka ini juga teman-teman sekalian dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nanti azan kedua baru masuk. Intinya, kalaupun di wilayah seperti kita dalam mazhab Syafi'iyah, memang yang dipegangi adalah azan 2 kali. Dan ini umum karena memang Utsman bin Affan juga bagian daripada Khulafaur Rasyidin yang harusnya kita hormati.